Di sebuah sekolah swasta bernama Dokona School, kehidupan sehari-hari para guru dan siswa penuh warna dan kekonyolan. Cerita dimulai dengan sekelompok siswa yang sedang nongkrong santai di pos ronda, bercanda, dan meledek satu sama lain. Yot, yang dikenal sok serius, sedang belajar, tapi tetap jadi sasaran keisengan teman-temannya. Dari salah baca tulisan, sampai diledek karena sok tekun tapi hasilnya diragukan. Obrolan mereka meluas ke segala hal, mulai dari cara pengucapan kata mie ayam yang dibaca mie iam, sampai kritik sosial tentang pekerjaan orang tua. Obrolan mulai mengarah ke keluarga Yot. Ayahnya, yang bekerja sebagai satpam di sekolah, ternyata mendapatkan seragam bukan dari sekolah, melainkan hasil minjem dari jemuran orang dan menjahit nama sendiri. Candaan itu mencerminkan keterbatasan ekonomi yang mereka hadapi, tapi juga menunjukkan semangat bertahan hidup. Meskipun sederhana, mereka tetap menjalani hidup dengan tawa. Lalu muncul Pak Rungkat, si satpam, yang jadi bahan ledekan karena dinilai tidak cukup gagah untuk jadi satpam. Namun, dia berusaha meyakinkan bahwa ia cukup kuat, walau pernyataannya justru membuatnya makin diledek. Situasi makin lucu saat Pak Budi, kepala sekolah yang galak dan tegas, tiba-tiba jadi bahan gosip karena kabarnya mau menikah dengan Bu Mika. Tapi rencana pernikahan itu rupanya terhambat karena ditentang anak dari Bu Mika. Pak Rungkat pun mencoba memberi solusi, walau komentarnya malah menyakitkan hati. Kehidupan sekolah makin kacau ketika muncul Pak EE, seorang mantan guru yang tiba-tiba kembali ke sekolah. Yot yang bertugas sebagai ojek mengantar Pak E ke sekolah, dan di tengah perjalanan mereka mengobrol soal kehidupan dan nasib. Saat sampai di sekolah, barulah diketahui alasan kedatangan Pak E. Ia diminta oleh Pak Budi untuk membuat soal ujian untuk 3 mata pelajaran penting: bahasa Inggris, ekonomi, dan seni budaya. Masalahnya, ketiga mata pelajaran itu sebenarnya sudah ada gurunya. Peot, Kona, dan Dot. 3 guru magang yang merasa direndahkan oleh keputusan tersebut. Mereka langsung merasa harga diri mereka diinjak-injak. Bayangkan, mereka sudah repot belajar dan menyiapkan materi, tapi malah ditunjukkan ketidakpercayaan oleh kepala sekolah sendiri. Situasi ini membuat mereka meradang, dan muncul niat balas dendam. Rencana mereka pun muncul, mencuri kunci jawaban soal yang dibuat Pak EE dan menyebarkannya ke murid-murid. Tujuannya bukan hanya sabotase, tapi juga menunjukkan bahwa tanpa mereka pun sekolah ini bisa kacau. Bahkan, mereka sempat terpikir untuk menjual kunci jawaban demi keuntungan. Mereka sepakat menjalankan misi ini diam-diam malam hari. Malam tiba, 3 guru ini menyelinap ke sekolah dengan niat membobol ruang kepala sekolah tempat soal-soal disimpan. Aksi mereka penuh drama, mulai dari kesulitan manjat, jatuh karena enggak bawa tangga, sampai dialog absurd soal puasa dan dosa. Suasana tegang jadi konyol karena kelakuan mereka yang jauh dari profesional. Namun di puncak aksi pencurian muncul kejutan. Yot, si anak satpam, ternyata punya kunci kantor sekolah. Ia mengaku mendapatkannya dari ayahnya. Tindakan ini justru membuat 2 kawannya kesal, karena mereka sudah susah payah manjat, sementara kunci sebenarnya ada pada mereka sejak awal. Kesalahpahaman ini menutup kisah dengan ledakan emosi dan kekonyolan, menyisakan pertanyaan besar. Apakah mereka benar-benar akan menyebarkan kunci jawaban, atau justru menyadari bahwa aksi ini bisa berbalik menghancurkan mereka sendiri? Cerita ini mengangkat isu-isu ringan seputar dunia sekolah, seperti ketidakpercayaan terhadap guru muda, kondisi ekonomi keluarga siswa, hingga ambisi yang tidak disalurkan dengan benar.
Di balik kelucuan dan dialog kocak, tersirat kritik sosial mengenai sistem pendidikan, tekanan terhadap guru, dan kegelisahan generasi muda terhadap masa depan.